Oke, jadi bagaimana pendekatan paliatif pada pasien nyeri? Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya tubuh itu tidak menderita, orangnya lah yang menderita. Jadi implikasinya adalah ini masih menjadi kontroversi apakah clinician mau mengobati orangnya atau bodinya. Nah, ini kalau dikatakan seorang klinisi tidak mampu menghubungkan, melihat hubungan antara seorang pasien hanya karena pasiennya sendiri dengan dia sebagai pribadi, maka atau hanya sebagai tubuhnya saja yang mau diobati, maka dia sebenarnya tidak berkompeten untuk mengobati pasien tersebut. Karena untuk mengenali penderitaan pasien, dia harus mengenali penderitaannya dan dia bisa menanganinya dengan penuh dengan compassion, dengan penuh perhatian ke pasiennya. Oke. Nah, ini ada model yang kuratif. Kedengaran suaraku? Kasih tahu kalau tidak. Ya, kedengaran sih, Dok. Iya. Oh, oke. Nah, ini ada dua model, mau model kuratif atau mau model paliatif. Jadi di sebuah sisi sebenarnya kita bisa menerapkan. Kalau bisa kita terapkan dua-duanya dan di mana derajat kuratif lebih banyak dibanding paliatifnya. So, kuratif kita yang seperti sekarang kita pelajari, analitik, rasional seperti apa. Kalau ada obstruksi kita harus dirubah obstruksinya, jembatannya dibongkar. Nah, untuk yang paliatif, nah ini kita mengedepankan bagaimana kita wawancara, approach ke pasiennya seperti apa. Pasien itu sebagai seorang pribadi, ya, yang lengkap. Jadi semua kesatuan. Jadi bukan hanya misalnya nyerinya saja, tapi kita lihat holistiknya, kondisinya, latar belakang keluarganya, bagaimana kejiwaannya. Nah, kalau kita menghindari penderitaan yang tidak perlu. Nah, biasanya bukan dikatakan gagal kita mengobati, tetapi kita lebih melihat bagaimana seorang pasien sebagai biopsikososialnya itu. Nah, ini program paliatif dari buku pedoman paliatif yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Nah, ini begitu misalnya suatu pasien ditegakkan oleh diagnosisnya. Nah, mulai di sini, nah ini dia bisa masih kuratif. Nah, apakah mulai kapan dia masuk bersama dengan paliatif sampai misalnya dia mengalami kematian dan setelah itu pasiennya masih keluarganya masih diberikan pendampingan untuk melewati masa kedukaan. Nah, seperti ini misalnya kalau pada saat saya ikut stase di Malaysia lalu, begitu seorang pasien didiagnosa dengan keganasan, dia sudah langsung diperkenalkan dengan model perawatan paliatif. Jadi di sana ada poli paliatif, pasiennya dikonsul, jadi sudah dijelaskan pada awal-awal mungkin pasiennya bisa ketemu dulu sama dokter DPJP utamanya, dioperasi atau di kemoterapi seperti itu untuk mempengaruhi proses penyakitnya. Ada satu titik di mana proses itu pengobatan yang dilakukan itu tidak akan mempengaruhi banyak lagi pada pasien, pada penyakitnya. Nah, disinilah kita masuk di penanganan paliatif untuk mengurangi penderitaan dan memperbaiki kualitas hidup pasien sampai dia di tahap akhir kehidupannya. Jadi keluarga dan pasien benar-benar mengerti posisi mereka itu pada saat datang berobat ke dokter itu ada di mana, ada di titik mana mereka berdasar. Nah, ini semuanya perlu. Jadi kadang-kadang setelah kita wawancara kita juga menitipkan perawat ataukah perlu dikonsul ke psikologi klinis. Untuk paliatif sendiri itu merupakan suatu keputusan
yang memungkinkan kematian itu terjadi secara natural atau alamiah. Jadi, keputusannya untuk tidak melaksanakan resusitasi pada pasien-pasien dengan stadium terminal apabila diindikasikan. Ya, kalau kita memang sudah lihat bahwa progres pasiennya akan terus menurun dan tidak akan ada lagi perbaikan. Nah, inilah kalau di rumah sakit kita ada form untuk ditandatangani pasien dan keluarga untuk menyetujui tindakan DNA, ya, tidak resusitasi, tetapi itu harus dengan edukasi yang jelas sebelumnya. Nah, definisi kondisi terminal ini merupakan apa sih itu penyakit terminal? Jadi di mana suatu keadaan di mana seseorang mengalami penyakit atau sakit yang tidak mempunyai harapan lagi untuk sembuh, hingga yang bersangkutan sangat dekat dengan kematian. Nah, yang jaga APS atau keliling APS itu pasti banyak ketemu dengan pasien-pasien seperti ini, konsul, ya. Nah, pada saat tahap di mana kita datang melihat pasien. Nah, ini ada beberapa macam kriteria, memang masih pro dan kontra terus, kapan menetapkan seseorang ini memang dia masuk di penyakit terminal atau tidak. Nah, ini end of life. Nah, begitu pasiennya sudah mengerti perawatan paliatif, disodorkanlah perawatan end of life dan do not resuscitate oleh perawat seharusnya. Nah, ini kondisi pasiennya yang kritis, penyakit kanker dengan metastasi yang progresif, perawatannya yang lama. Kenapa lama? Sudah berulang kali, misalnya dikasih albumin, dikasih transfusi, dia tetap saja hipoalbumin, atau dia tetap saja anemia, dia tetap saja trombositopenia. Dan sulit melakukan kontrol dan gejala fisik. Ada permintaan dari keluarga, ini tentu saja kalau keluarganya sudah mengerti, permintaan DNA dan dukungan sosial, serta juga kadang-kadang dari spiritual dan psikologis pasien dan keluarga. Mereka merasa belum berusaha kalau tidak dibawa ke rumah sakit. Ya, jadi ini memang ada beberapa fase, dan untuk kita pelaksanaannya itu bisa diperkirakan pasien akan meninggal dalam jangka waktu 6 bulan. Nah, fase yang stabil, misalnya dia dengan gejala yang bisa dikontrol. Misalnya kalau dia nyeri, kita berikan obat nyeri dan dia bisa nyaman dengan itu, ya berarti dia bisa lebih baik. Tapi misalnya dia tidak bisa terkontrol, sudah diberikan transfusi, trombositnya turun terus sampai perdarahan, atau fase perburukan sampai dia memburuk, ataupun kita dapat lihat datang pada saat ini pasien dengan kondisi tahap terminal menjelang kematiannya. Nah, itu yang dinamakan fase sakratul maut. Nah, ini ada beberapa kategori. Sebenarnya pasiennya masuk di mana? Dan tentu saja kategori-kategori ini diagnosa. Kadang-kadang kita perlu melakukan joint meeting supaya diberikan penjelasan yang jelas kepada pasien dan keluarganya. Bahwa sekarang pada saat titik ini, dan tidak ada obat lagi, tidak ada tindakan lagi, sekarang persiapan keluarganya bagaimana? Tentu saja kalau tiba-tiba diberikan penjelasan seperti itu, mungkin bisa mendapatkan gesekan atau penerimaan yang tidak enak dari keluarga. Tapi kalau sudah mulai dijelaskan dari awal atau kita memberikan penjelasan yang baik, pasien dan keluarganya bisa mengerti. Dan sebenarnya pelayanan paliatif yang kita berikan ini memberikan pelayanan bukan hanya pasien, tetapi juga untuk keluarga. Karena kadang-kadang lebih banyak kita memberikan atau menghibur keluarga dibanding pasiennya sendiri, ya, memberikan pengertian buat keluarga bahwa bukan bahwa mereka tidak berusaha atau mereka gagal mengobati keluarga terkasih mereka, tapi memang prosesnya sudah seperti itu. Nah, ini tetap perlu meliputi jangan dilupakan segi fisik, mental, sosial, dan spiritual pasien dan keluarganya. Karena kadang-kadang memang ada orang-orang tertentu tidak ada keluarga yang lain yang menemani, dan karena ada anggota keluarga juga yang lain yang harus dilihat yang tidak dirawat di rumah sakit. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, ini tujuannya mengulangi, kita harus ingat
ini mengurangi keluhan terhadap penyakit. Jadi kalau misalnya dia nyeri, bagaimana dia tidak menjadi nyeri, atau dia mual muntah, bagaimana supaya dia bisa intake oral. Memenuhi kebutuhan pasien dan keluarganya mendapatkan perawatan pendukung. Kalau keluarganya bisa diedukasi, dia bisa merawat keluarganya di rumah, mungkin banyak yang memilih seperti itu. Memberikan pelayanan psikososial secara integratif, ya, mensertakan beberapa profesi terkait. Jadi memang harus holistik dari DPJP utama, dari dokter yang kerjasama yang dikonsul, psikologis, dan rohaniawannya. Nah, ini sesuai dengan SK Menkes 812 yang tahun 2007, ya, termasuk ini tidak ada lagi tindakan kuratif, ataupun tindakan kuratifnya tidak mempengaruhi perjalanan penyakit. Jadi penyakit yang kanker stadium lanjut, degeneratif, paru obstruktif kronis, cystic fibrosis, stroke. Nah, ini semua kategorinya ada di dalam, ya. Oke. Sebenarnya ini tujuannya meringankan. Nah, perhatian dan penanganan untuk nyeri dan gejala lainnya. Nah, ini yang selalu ditekankan oleh WHO. Jadi dimanapun kita, walaupun itu konsulnya konsul APS, tapi kalau pasiennya kita lihat memang dia dalam kondisi terminal, nah ini mungkin bisa menjadi pertimbangan kita melihat bagaimana kondisi pasien dan keluarganya secara holistik. Ya, ini autonomi, beneficent dan non-maleficent dan justice. Jadi dia kita mengajar, mengedukasi bagaimana pasien dan keluarga bisa mengambil keputusan sendiri untuk dirinya dan untuk model terapi apa yang akan dia alami. Sebelum, tentunya lebih bagus sebelum pasien jatuh ke dalam kondisi yang sudah tidak sadar atau dilihat di mana pengambilan keputusan itu akan diambil alih oleh keluarga. Dan kadang-kadang keluarga ini kita harus benar-benar edukasi supaya keputusan yang diambil itu sesuai dengan keinginan anggota keluarganya sendiri. Ya, lebih banyak menimbang risk dan benefitnya yang mana, lebih banyak benefit. Jangan memperburuk kondisinya dan kita harus benar-benar jujur memberitahukan sekarang pada posisi yang mana. Terapinya apakah misalnya harus dioperasi atau tidak. Nah, ini dipertimbangkan ini semuanya. Ya, memungkinkan kematian secara alami dan jangan ini terapi medik yang untuk menyembuhkan diganti dengan yang caring. Okay. Jadi merawat, bukan misalnya harus menyembuhkan. Bukan misalnya mindset keluarga atau pasien itu adalah ini bagaimana supaya saya harus dioperasi, padahal itu bukan menyelesaikan masalahnya, ya. Dan harus memberikan informasi sejelas-jelasnya. Kalau misalnya memang tidak mampu atau memang kondisinya sudah berat, harus diberitahukan dengan segera kepada pasien dan keluarganya. Tentu saja dengan cara yang lebih baik, ya. Jangan sampai juga nanti ada keluarga berkata, oh dia habis begini karena habis dokter jelaskan sudah nggak bisa diapa-apakan, sudah shock dia dokter, habis itu semangatnya hilang dan langsung drop. Nah, biasa juga terjadi seperti itu. Oke. Ini saya sudah tadi kita kalau searching di WHO tentang pelayanan paliatif akan banyak dijelaskan. Nah, idealnya seperti ini. Tidak perlu dilakukan tindakan yang kuratif lagi, tapi apa yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, Paris. Yuk, kedengaran nih sekarang? Nah, udah dibaca ya? Jadi bagaimana caranya pasien mendapatkan mendapatkan support dari keluarganya, terutama di saat-saat terakhir dalam hidupnya. Nah, saat terakhir itu akan dialami oleh semua orang. Tapi bagaimana caranya kita menghadapinya? Nah, itu yang harus kita terus edukasi kepada keluarga, mungkin juga sama perawat di sini. Jadi, edukasinya yang penting. Nah, ini sebenarnya adalah idealnya patient family centered care.
Jadi bukan dokter center care atau bukan bagian departemen center care. Nah, ini adalah dokter ini hanya sebagai tim leader dan melibatkan tim model yang interdisipliner yang berkompeten untuk merawat pasien. Nah, ini semuanya terintegrasi. Jadi semuanya terpusat untuk kebaikan pasien. Apakah mau dirawatkah, mau dioperasi mau direhab medik semuanya itu untuk kepentingan kebaikan pasien. Nah, tidak boleh kita mengatakan bahwa target kita adalah harus operasi. Berarti kan hanya satu bagian saja. Bagaimana post-op-nya? Bagaimana pasien bisa menghadapi fase-fase post-op itu? Nah, ini ya, apalagi kalau sudah di tahap-tahap akhir. Memang ini masih penuh tantangan buat kita ya. Ya, ini memang mengintegrasi dan menerapkan prinsip pembuatan keputusan bersama. Jadi, edukasi yang lebih perlu. Tiap kali kita bertemu dengan pasien atau keluarganya, kita harus bisa mengedukasi sampai keluarga bisa mengerti bahwa mereka harus bisa mengambil keputusan. Dokter itu hanya mengarahkan saja, tapi keputusan itu semuanya diambil oleh keluarga dan pasiennya. Ya, tentu saja dengan berdasarkan cara kerjasama dengan interdisipliner dengan bagian yang terkait semuanya. Ini rekomendasi beberapa, ini hanya sekedar rekomendasi. Kalau misalnya kalian nanti mungkin masih ingat kuliahnya, mau direkomendasi yang bisa dimulai untuk perawatan paliatif. Karena kita bisa menghemat kos perawatan di ICU, Intensive Care Unit. Namanya Intensive Care Unit artinya pasien semuanya dirawat intensif. Nah, kalau misalnya memang kondisinya itu akan terus menurun dan dalam kondisi terakhir, mungkin kenapa kita harus mengintensifkan semua di sisi yang intensive care-nya. Mungkin kita bisa meningkatkan sisi pelayanan pasiennya. Nah, prognosis dengan prognosis yang buruk, keadaan dengan prognosis yang sangat buruk, dan ada penurunan fungsional dari pasien. Okay. Nah, ini yang dipakai dari teman-teman sejawat kita sebagai operator JP Bedah untuk menilai kemampuan fungsional, kapan dioperasi, kapan tidak, sepertinya begitu. Tetapi idealnya tuh misalnya dari 50% atau Karnofsky-nya di atas 50 baru mereka idealnya operasi. Nah, tapi kadang-kadang memang banyak yang jadi kurang dari 50 sih dioperasi. Ini memang harus kita lihat timbang pasien per pasien, tidak bisa disamakan ya. Oke, dan setelah itu dilakukan skala kinerja. Kita kalau menjaga APS terus dapat paliatif, kita harus melihat paliatif performance scale-nya seperti apa. Nah, ini yang sudah seringnya saya bagikan filenya. Ini nanti harus dilihat baik-baik tabel skala kinerja paliatifnya di mana, kesadarannya masih bagus, asupannya bagaimana, aktivitas dan penyakit dan ambulasi. Makin ke kiri, poinnya adalah makin penting. Jadi kalau misalnya asupannya perawatan sendiri hanya di sini, tapi dia tidak bisa ambulasi, nah itu dia akan menyebut poin yang di sebelah kiri. Hah? Oh, Rizky ininya di-mute dulu. Nah, ini ada yang caring. Caring ini mengidentifikasi pasien yang masuk rawat inap di rumah sakit dengan laju mortalitas yang kurang dari 1 tahun. Jadi, ini harus sudah lebih utama dikenalkan duluan pelayanan paliatif seperti apa. Jadi, ini dari prognosis yang kita lihat. Nah, caring itu mereka ngambil mnemonic singkatan yaitu caring cancer at least setidaknya ada lebih dari 2 kali admisi rawat inap. Resident nursing sudah tidak bisa dirawat sendiri untuk di rumah. Intensive care unit admission sudah pernah dirawat ICU gagal multi organ, dan ini untuk kriteria non yang guideline. Karena kalau suatu rumah sakit itu sudah punya unit paliatif,
yang masuk di perawatan paliatif itu bukan hanya pasien-pasien yang cancer, tapi semua pasien dalam kondisi tahap terminal akhir. Nah, misalnya pasien harusnya HD, tapi dia menolak untuk HD. Padahal tahap akhir dia harus di HD. Dia ngotot sama sekali tidak mau masuk HD. Kalau di sini bagaimana? Biasanya dipulangkan atau disuruh pulang. Nah, kalau di Malaysia kemarin masukkan di perawatan paliatif dan dirawatlah pasien itu, bagaimana dia melewati fase uremiknya itu, susahnya ditangani sampai akhirnya dia memang benar-benar tutup usia di perawatan paliatif itu 2-3 hari. Nah, ya ini kita harus melihat prognosis pasien seperti apa. Hasilnya memakai skor caring ini kita bisa memberikan gambaran yang lebih jelas prognostik terhadap penyakit pasien ini kepada keluarganya. Jadi supaya keluarga itu bersiap benar-benar. Nah, misalnya pasien-pasien yang kayak jantung di PJT pada saat sesak, saat istirahat maksimal dengan pengobatan diuretik dan vasodilator. Nah, ini kita harus jelaskan baik-baik bahwa ini kita tidak bisa dari segi jantungnya ditindaki lebih jauh lagi, dan mungkin kita bisa memberikan morfin untuk meredakan nyeri sekaligus untuk sesaknya. Ya. Jadi misalnya untuk penyakit paru juga. Nah, misalnya ini PPOK tahap akhir, biasanya banyak pada orang tua. Nah, kalau pulmonale, takikardi, even dia pada saat istirahat. Nah, ini sudah mulai kita harus awas-awas kasih tahu keluarganya. Mungkin waktunya tidak begitu lama, tapi mungkin memang ini lebih banyak bisa kita ceritakan kepada dokter yang merawat langsung pasien. Karena kalau kita di anestesi, kita diberikan konsul. Nah, apalagi pasien-pasien juga yang dengan demensia. Jadi dia bisa meninggal karena komplikasi medis sekundernya, bukan dari demensianya sendiri. Ya, ini dengan HIV, PPS-nya, toksoplasmonya dihitung semua, CD4-nya rendah sekali, kurang dari 25. Dan sirosis juga. Banyak kasus itu padahal dirawat itu buat makanya tiap kali datang di perawatan saya selalu mau bertanya kepada perawatnya, ini dirawat karena apa, target terapinya mau sampai di mana oleh BPJP leadernya, BPJP utamanya sampai di mana, terus kita wawancara pasiennya, keluarganya, mereka maunya seperti apa. Nah, itu mungkin kita bisa pertemukan tengah-tengahnya. Kadang-kadang satunya memang tidak realistis. Satunya bilang, saya mau sembuh dokter. Bagaimana dia mau sembuh kalau dia sudah sirosis tahap akhir atau dia kanker metastase stadium 4. Nah, itu ya. Ya, ini pasien-pasien yang mendapatkan HD reguler. Nah, ini sebenarnya perawatan paliatif sudah mulai harus dikenalkan kepada mereka. Untuk pasien-pasien yang serangan stroke dengan cerebrovascular accident. Okay. Dan ini pasien dengan kondisi yang koma. Sebenarnya kalau hospice-nya maju, hospice itu perawatan seperti di rumah, jadi bukan rumah sakit. Kalau di luar negeri lebih banyak dijalankan oleh NGO, ya, non-government organization. Kalau di kita memang masih agak kurang, apalagi di Makassar. Ya, nah ini semuanya tahap akhir. Biasanya kita masih dapat di UGD. Kita dikonsul untuk Code Blue pasiennya penanganan RW. Nah, buat apa misalnya kita penanganan RW kalau begini? Padahal keluarganya tidak mengerti ini kok sakitnya seperti apa. Jadi kita harus banyak-banyak memberikan edukasi kepada pasien dan keluarganya. Nah, ini kira-kira ini yang sudah nggak tahu ini kapan ini rumah sakit mau pakai seperti ini. Kalau misalnya dia cancer, poinnya lebih tinggi dan skornya tinggi, ini harus sudah intervensi paliatif. Mungkin paliatif kan utama, tapi sudah mulai dikenalkan konsepnya. Oke. Nah, ini tadi TPS
Nah, seringkali ya ini harus dilihat ulang, nggak usah dihafal. Tiap kali ada pasien baru kita buka, ya nggak apa-apa daripada lupa. Nah, untuk pasien-pasien yang akan mengalami kehilangan atau uh, apa yang menjalani sakit yang terminal ataupun pihak keluarga, itu memang ada namanya tahap kedukaan, tahap berduka. Nah, ini seorang psikiater ini buku On Dying, pernah sudah saya sharing bukunya, dan kesedihan itu 5 tahapan. Nah, tahapannya ini berbeda-beda, tidak serta-merta mulai dari tahap 1 sampai terakhir, ataupun dia bisa berputar melewati tahap yang satu selama yang lama, yang lainnya terus bisa dilewati. Jadi ini adalah membahas masalah etika dalam perawatan akhir hidup. Ya, jadi kapan kita membuat transisi dari perawatan kuratif ke paliatif dan perawatan di akhir kehidupan. Pada saat pasiennya sadar, itu harusnya dia sudah nunjuk duluan. Kalau di Thailand kemarin, memang sudah langsung diwawancarai. Nanti satu saat kamu tidak sadar atau terjadi penurunan kesadaran. Nah, siapa yang akan kau tunjuk mengganti dirimu ini mengambil keputusan? Dan pasien itu bisa menyebut, misalnya, oh saya kasih keputusan ke istri atau suami saya, atau ke anak saya yang paling tua. Nah, seperti itu. Atau kalau misalnya anak, berarti orang tuanya. Ada yang anak remaja sudah bisa mengambil keputusan, kalau di bawah 18 tahun pasti langsung ke orang tua. Nah, ini penting, dan pada pertemuan berikutnya mungkin kita harus menanyakan lagi, kamu benar tidak mau mengganti atau keputusannya tetap, karena biasanya keputusan itu berbeda-beda, karena kita tidak, pasien juga belum tahu dia mau akan mengalami apa. Jadi itu harus di follow up atau di update, ya. Dan menanggapi tuntutan untuk yang tidak tepat, karena bisa saja yang sudah tahap akhir dan ngotot dimasukkan segala macam, misalnya diintubasi lah, macam pasang CVP, berikan cairan, semua bisa saja memang dituntut. Kenapa harus dilakukan seperti ini? Padahal kalau dijelaskan dengan baik, saya bisa bawa pulang orang tua saya, misalnya begitu, ya. Dan yang pada akhirnya ada negara-negara yang mengizinkan kondisi tertentu kematian istilahnya dibantu dengan dokter, tetapi di kita itu adalah ilegal. Nah, ini adalah siklus dari kedukaan itu. Tahap berduka. Kadang-kadang mungkin pemberitahuan pertama, keluarga dan pasiennya itu dia akan menolak atau denial. Masa sih dokter, nggak mungkin lah saya sakit seperti itu. Dan yang terjadi selanjutnya adalah anger, frustrasi. Saya sudah berobat begini lama, kok ternyata dokter bilang dioperasi, dan ternyata sudah saya dioperasi saya masih begini juga. Nah, dia mulai merasa frustrasi, asa, sampai marah gitu sama dokter, sama keluarganya mungkin, ya. Dan habis itu dia bisa bargaining dan menjadi depresi sampai akhirnya dia bisa menerima. Pada saat pasien seperti ini, kita harus bisa mengerti dan mengenali kondisi pasien, dia ada di tahap yang mana. Kadang-kadang ini tidak mungkin pertama, bisa jadi bukan mulai dari denialnya, atau mungkin pasien sudah mulai dari depresi. Jadi kebanyakan tidak semua ini orang akan mengalami kelima tahapan, dan mungkin saja juga memang tidak sesuai. Ini kebanyakan saja mulai ini begini, lalu dia balik ke anger lagi, lalu dia denial lagi. Nah, ini tiap orang berbeda-beda, dan bisa saja ada pasien atau keluarganya dia tetap saja denial dari awal sampai akhir, ya. Dan jadi ini memang sangat subjektif, tetapi kita harus mengenali tahap-tahapan ini, karena ini yang menuntun kita bisa melakukan interview atau konseling kepada pasien dan keluarganya. Oke.
ya. Dan untuk di saat-saat terakhir kita bisa mengenal orang dalam sakratul maut misalnya. Jadi mungkin saja laporan itu, ibunya sudah beberapa hari sudah nggak mau makan, nggak mau minum. Jadi memang organ tubuhnya itu sudah mulai, istilahnya kalau komputer sudah mulai di shutting down. Nah itu memang proses yang tidak bisa kita balikkan kembali. Ini harus dibuat keluarganya itu mengerti bahwa tahap yang sebenarnya akan dilewati. Ya, jadi harus bagaimana pasien dan karena pasien-pasien itu mungkin saja masih bisa mendengar sampai akhir kehidupan mereka. Nah, ini sama seperti pasien yang di mana kemarin itu, yang kalian sudah lepas rawat kena APS, habis itu dipanggil lagi karena katanya kesadaran menurun. Nah, ternyata ya mungkin sudah mau waktunya. Terakhir itu meninggalnya di rumah sakit. Oke. Nah, ini ada yang membuat penelitian kapan sebenarnya dokter ini memberikan informasi, ya, informasi mengenai status pasien, mengenai perawatan hospice, status DNR atau pasiennya mau meninggal di mana itu pada saat pertemuan keberapa, ya, dari dokter, dari bedah, medika onkologisnya, radiation yang memberikan radioterapi, dan non-cancer spesialis. Ya, maka pada saat pertemuan pertama atau langsung atau nanti pada saat sudah tidak bisa lagi dilakukan apa-apa. Dan kebanyakan berkata pada saat sekarang saya ketemu saya harus langsung menjelaskan. Ini gambarnya di luar ya. Ditanya bagaimana kondisi terminal ilnya pasien. Nah, jadi ini memang mungkin di kesempatan depan kita bisa membuat model penelitian seperti ini untuk di Wahidin. Sebenarnya sikap dokter DPJP yang merawat itu sebenarnya seperti apa, supaya kita menuju ke pasien and family centered care, bukan ke ego kita masing-masing dalam menangani pasien. Kita harus lihat yang terbaik juga untuk pasien. Jadi walaupun mungkin dia juga memang mau tidak mau harus dioperasi, tapi itulah jalan yang lebih banyak benefitnya dibanding risiko yang diambil. Ya, untuk terakhir mungkin harus diingat bahwa pendekatan paliatif pada pasien dengan nyeri ini memang memerlukan keterampilan komunikasi dari dokter DPJP. Ya, kita yang merawat ini sebagai edukator, walaupun kita anestesi sebagai DPJP utama, tetapi pada saat kita dikonsul untuk APS, untuk paliatif, kita harus melihat, oh berarti kita datang sebagai mengedukasi pasien. Ya, ini harus kita lihat bagaimana harapan pasien, keinginan sebenarnya seperti apa. Dan kita harus memberikan informasi yang sebenarnya mengenai kondisi pasien dengan kemungkinan apa yang bisa terjadi supaya pasien dan keluarganya bisa bersiap menghadapi waktu-waktu terakhir. Saya kira itu dari kuliah saya saat ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau mau berdiskusi atau sudah cukup? Bagaimana? Oh, open mic semuanya sekarang. Ya, jadi bagaimana? Ada yang merasa kesulitan menerapkan pendekatan paliatif atau bagaimana?
Nanti kalau kalian sudah selesai jadi anestesi juga rawat pasien di intensive care, sudah ada waktu kasih keluarga dan pasiennya sampai di sana. Ya, gimana? Sudah Tapi dok, Wansus dok. kenapa Wansus? Dok, jadi misalnya dok, kalau kita dapat pasien paliatif dok, apakah kita harus laporkan tadi dok dengan dokter yang tadi dok? Kenapa Wansus? Ya dok, halo dok. Misalnya dok, kita dapat pasien-pasien konsul paliatif dok, apakah kita laporkan dengan yang skor yang tadi dok, kan ada 2 skor tadi dok. Skor PPS-nya saja. Kalau caring ini baru saya promosikan ke rumah sakit. Tapi bisa saja kalau kamu mau lihat dari caringnya. Caring itu hanya melihat dia perlu atau tidak pelayanan paliatif. Ya. Tapi untuk melihat prognosis bagaimana dia bertahan hidupnya, ya PPS itu hitung-hitungan langsung hidup dalam hari ini berapa. Kalau dia misalnya 2 sampai 10 ini ya, selama hari 2 sampai 6 habis kita education concern, besoknya atau lusanya pasiennya sudah berpulang. Itu terakhirnya kita. Jadi tentu saja kalau kita dikonsul sangat PPS-nya sangat rendah, kita tidak punya waktu banyak ketemu dengan pasien dan keluarganya. Syukur-syukur kita bisa ketemu sekali misalnya menjelaskan sehingga keluarga itu bisa mengerti. Okay. Mungkin saja mereka sudah merasa atau pasiennya sudah merasa, tapi ternyata tidak ada yang informasikan lebih jelas sehingga mereka masih dalam tahap denial. Oh, kayaknya sih tandanya, tapi mungkin belum. Ya, kita harus pengertian mereka. Oke. Dan pasien itu kalau misalnya dia masih bisa memilih, dia mungkin masih bisa kasih tahu keinginannya. Kayak yang di bulan lalu itu, dia pulang dulu, gitu. Jadi apapun yang terjadi, dipulangkanlah dia. Dan akhirnya dia meninggalnya di rumah yang memang dia inginkan seperti itu. Ya, itu mengikuti keinginan pasien. Oke. Ada lagi? Oke, bagaimana? Sudah ya? Kalau sudah nanti kita bisa sambung diskusinya kapan kita ketemu atau jaga lagi sama-sama, terus kita sambung dengan diskusi. Ya? Dok, izin dok. Apa? Misalnya ada satu pasien tuh paliatif dengan kanker serviks. Kemudian dia juga merasakan nyeri pada kakinya karena DVT-nya dok. Terus dari beberapa pertimbangan akhirnya diberikan fentanyl dok buat mengurangi nyerinya dok. Diberikan fentanyl. Nah, ya terus? Iya, misalnya buat mengurangi nyerinya. Terus pada beberapa keadaan kan kondisinya menurun dok. Apakah untuk fentanyl itu kan kita juga tahu efek sampingnya dok, maksudnya dia bisa kira-kira perlukah kita lanjutkan lagi pemberian fentanyl itu sampai maksudnya akhir kehidupannya dok Tabe? Nah, paliatif
pasien pain itu harus selalu di follow up. Jadi setiap hari kita harus melihat perkembangan pasien. Dia lebih banyak mengeluhkan apa? Kalau dia masih lebih banyak mengeluhkan nyerinya, kita berikan fentanyl. Sebenarnya fentanyl atau opioid itu bukan hanya untuk nyeri, tapi di saat-saat pasien yang sangat sesak, kadang-kadang sangat aktif mood, kita berikan opioid untuk mengurangi sesaknya itu. Untuk DVT sendiri, DVT juga ada tempatnya kita memberikan terapi opioid. Tapi lain halnya kalau misalnya pasien sudah dalam kondisi kesadaran menurun atau somnolen. Nah, ini harus dilihat lagi skornya. Kan ada pakai skor nyeri itu untuk pasien-pasien yang kesadaran menurun. Perlukah kita berikan atau tidak? Nah, itu sambil tetap dipantau RR-nya berapa. Mungkin saja kita akan hold terapi oral yang lain. Nah, mungkin hanya fentanyl saja yang jalan bila perlu. Nah, itu dia. Karena nyeri itu harus nyeri itu pada pasien-pasien cancer itu kita harus lihat ada 3T yang diperhatikan. Pasien dengan tumor related atau memang berkaitan dengan kansernya. Ini memang ada enggak? Tapi kalau misalnya sel cervix terus dia ada DVT, yang kedua, yang pertama tumor related. Yang kedua, apakah pasiennya itu treatment related? Jadi karena pengobatannya dia menjadi nyeri, misalnya dia di open biopsi, itu karena bekas operasinya, atau dia habis di kemoterapi atau di radiasi, itu bekas radiasinya yang membuat nyeri. Atau bisa saja yang terjadi yang kasus yang seperti tadi, cervical dengan DVT, berarti ada dua sifat nyeri yang sangat berbeda, jadi dia totally unrelated. Nah, kita mau mengambil terapi yang mana untuk nyerinya ini. Nah, kalau kita kasih fentanyl, dia memang bisa bekerja sekalian kan untuk DVT-nya dan untuk nyeri kansernya. Nah, tentu saja semuanya harus kita pantau ulang. Jadi pada saat kita memberikan opioid, kalau kau takut pasiennya kesadaran menurun, kita harus kasih tahu perawatnya. Ya, tapi apa yang diberitahukan harus dilihat RR-nya berapa. Ini jangan kurang RR dari 10 kali misalnya ya. Berarti fentanylnya harus diturunkan karena dia sudah depresi nafas. Itu. Atau tensinya harus diperhatikan. Tensinya jangan di bawah MAP 60 misalnya. 90/60, itu kan 60. Atau nadi, kalau nadinya kurang dari, atau nadinya bradikardi, atau nadinya kurang dari 60 misalnya, jangan. Nah, batas bradikardinya kita mau tolerir berapa? 50 kah? Atau 60? Kalau 50 ya 60 mungkin kita sudah bisa bilang awas-awas. Sama seperti depresi napas. Depresi napas itu sebenarnya depresi napas kurang dari 8. Tapi kalau kau tulis di lembar integrasi atau konsen perawat, edukasi perawatnya bahwa panggil ya, atau stop fentanyl kalau misalnya kurang dari 8, itu sudah terlambat. Jadi mungkin kita harus ambil batas, misalnya 10. Ya. Oke, kalau kurang dari 10, diperhatikan ini, kenapa RR-nya lambat sekali. Nah, itu kalau opioidnya kita berlebih. Ya. Tapi kalau misalnya dia memang kesadaran menurun karena penyakitnya, biar opioidnya kita sedikit, dia kan tetap kesadaran menurun. Nah, di mana kamu katakan ini dia kebanyakan opioid atau kurang opioidnya? Nah, itu kita harus tahu kan dosisnya, dosis apa yang kita mau berikan kepada pasien ini. Obat itu semua begitu. Makanya tiap kali awal fentanyl kita berikan, kita kasih minimal misalnya dia 0,5 sampai 1 mikro per kilo. Di bolus atau diberikan dengan titrasi. Nah, tujuan bolus itu untuk mengetahui berapa banyak sih kita mau titrasi. Dan obat opioid itu memang harus, kan tadi kan sudah belajar dengan dokter Tagir, ada peaknya. Jadi dia harus ada bolus dulu. Nah, bolus itu sesuai nanti, begini bolusnya baru dia berkurang nyerinya. Artinya kalau dikasih kurang dari ini, dia masih tidak apa-apa. Gitu, dari opioid tadi, bagaimana diajar dokter Tagir? Ya dok, makasih dok. Terusnya tadi tanya dokter Tagir. Sudah ditanya ya tadi, tanyamu ini.
Mau datang ke dokter tadi tadi. Kemarin dok dapat pasien dengan kondisi yang serupa yang tadi saya bilang, terus kemudian dia penurunan kesadaran dok. Di situ saya juga bilang ke perawat bahwa fentanyl masih boleh tetap diberikan bila misalnya TTP dalam batas normal, kayak jaga MAP di atas 65 dok. Ya, halo. Iya, jadi diperhatikan MAP, mungkin ya 65 mungkin terlalu tinggi, 60 lah kalau saya. Minimal itu. Nah, kalau sudah kurang dari itu kita stop nih semuanya. Atau kalau dia sangat lemah, bukan itu yang dia keluhkan, itu yang lain. Atau mungkin memang pasiennya sudah progres end of life, jadi pelan-pelan dia shutting down semua sistem-sistemnya. Jadi dia mulai menarik diri. Kalau kalian baca, kalau ada waktu kamu baca bukunya Elizabeth Kubler-Ross itu banyak contoh kasus-kasusnya itu. Bagaimana pasiennya sudah mulai menarik diri dari ini, sudah tidak mau nih bicara, tidak mau makan. Nah, bukan berarti kita harus paksa makan, enggak juga. Itu memang dia akan pasien-pasien seperti itu ya memang akan berkurang intake-nya. Dan memang itu adalah tanda di akhir kehidupan. Oke. Ada lagi? Saya harap bisa membantu atau memberikan gambaran bagaimana kita memberikan pendekatan paliatif kepada pasien. Bisa? Udah ya? Nah, gimana? Iya, dokter. Bisa ya. Nanti kita sambung lagi diskusi kalau misalnya merasa ada yang kurang. Ya, silakan bertanya, tidak ada yang marah. Dan kalau konsul juga dijelaskan dengan baik. Ingat, kalau konsul itu semuanya harus dibaca memang nih, biar nggak bolak-balik. Lihat, kalau ditanya ini, tanya itu, aduh, lupa lagi. Gitu. Gitu. Pakai Socrates, tanyanya, ya. Atau mnemonik yang lain boleh lah. PQO, PQO, RSP juga bisa. Oke. Udah ya? Saya silakan sekarang. Ya, sudah deh. Oke, terima kasih. Sampai sekian semuanya. Ya dok, terima kasih banyak dok. Ya. Terima kasih dok.